Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinta Sugianti dengan NIM 2413101019 dari kelas 2 MMIKI. Saya di sini akan mempresentasikan tentang data tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Dari data ini, dapat kita lihat tingkat penyelesaian pendidikan di setiap jenjang SD, SMP, maupun SMA dari berbagai provinsi, sehingga bisa membantu kita memahami seberapa baik kualitas pendidikan di suatu daerah, dan apakah akses pendidikan sudah merata. Yang kedua, sebagai dasar untuk membantu program atau kebijakan pendidikan, dari data tingkat penyelesaian pendidikan bisa membantu menentukan daerah mana yang paling membutuhkan bantuan seperti beasiswa dan lain-lain. Yang ketiga, untuk melihat perkembangan dari tahun ke tahun. Melihat dari data tahun 2021 sampai tahun 2023 menurut setiap jenjang, bisa membantu kita memahami apakah pendidikan di suatu daerah makin baik, tetap, atau justru makin menurun. Yang keempat, untuk membandingkan setiap daerah di Indonesia. Setiap provinsi mempunyai kondisi yang berbeda, mulai dari pendidikan, jumlah guru, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang pengolahan data. Di sini saya mencari min, media, standar deviasi, varian. Ini menggunakan rumus Excel yang sudah ada. Terus saya mencari GBSEF dari batas atas dan batas bawah dari tahun 2021 sampai tahun 2023 di jenjang SD. Selanjutnya yaitu pertanyaan statistika. Provinsi mana yang memiliki tingkat penyelesaian pendidikan terendah di setiap jenjang pada tahun 2023? Yang kedua, berapa banyak provinsi yang tingkat penyelesaian di bawah dan di atas rata-rata di setiap jenjang pada tahun 2021 sampai 2023? Yang ketiga, berapa banyak provinsi yang berada di atas kuartil 1 di jenjang SMA pada 3 tahun terakhir? Yang keempat, provinsi mana yang berada pada standar deviasi maksimum pada jenjang SD 3 tahun terakhir? Untuk soal yang pertama, yaitu provinsi mana yang memiliki tingkat penyelesaian pendidikan terendah di setiap jenjang pada tahun 2023. Jadi, saya di sini mengambil data pada tahun 2023 saja, terus saya mengambil di setiap jenjang, terus saya mencari nilai minimum dari data tersebut. Terus yang berwarna ungu, kolom yang berwarna ungu ini adalah daerah yang berada di nilai paling minimum. Yang kedua yaitu berapa banyak provinsi yang tingkat penyelesaian pendidikan di bawah dan di atas rata-rata di setiap jenjang pada 3 tahun terakhir. Pada data tersebut, saya mencari nilai rata-rata di setiap jenjang dan di setiap tahunnya. Terus dari situ, saya mencari nilai yang di bawah rata-rata, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Yang soal nomor 3, berapa banyak provinsi yang berada di atas kuartil 1 di jenjang SMA pada 3 tahun terakhir. Di sini saya mencari kuartil 1 terlebih dahulu. Habis itu saya mencari nilai yang di bawah kuartil 1. Nilai yang di bawah kuartil 1 ini merupakan kolom yang berwarna kuning. Selanjutnya yaitu provinsi mana yang berada pada standar deviasi maksimum pada jenjang SD 3 tahun terakhir. Saya mengambil data dari jenjang SD saja, terus saya mencari standar deviasi dari semua tahun, bisa saya mencari nilai maksimumnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan kebijakan. Yang pertama, seberapa efektif program wajib belajar 12 tahun dalam meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan di berbagai provinsi? Yang kedua, apakah kebijakan bantuan pendidikan seperti KIP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka penyelesaian pendidikan? Yang keempat, apa kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah di provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan terendah agar bisa meningkatkan? Yang keempat, apa peran program bantuan sosial dan beasiswa dalam meningkatkan rata-rata penyelesaian pendidikan di provinsi yang selama ini tertinggal? Untuk jawabannya, program wajib belajar 12 tahun di Indonesia bertujuan meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan, namun efektivitas implementasinya bervarian di antar provinsi. Untuk mengetahui seberapa efektivitas program ini, kita bisa melihat tren penyelesaian pendidikan di SMA pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Jadi tahun 2021 itu dengan nilai 65,94, tahun 2022 66,13, tahun 2023 66,79. Dari data tersebut mengalami kenaikan 0,85 dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu ketimpangan antar provinsi masih tinggi. Provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan SMA tertinggi tahun 2023 yaitu di Yogyakarta dan DKI Jakarta. Yang kedua, provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan SMA terendah pada tahun 2023 berada di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Dari data itu dapat kita lihat bahwa program wajib belajar 12 tahun lebih efektivitas di kota daripada untuk di daerah terpencil.
Jadi secara keseluruhan, meskipun program wajib belajar 12 tahun telah membawa peningkatan dalam tingkat penyelesaian pendidikan, efektivitasnya masih bergantung pada kondisi di daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu, apakah kebijakan bantuan pendidikan seperti KIP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka penyelesaian pendidikan? Kebijakan bantuan pendidikan seperti KIP bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu agar bisa bersekolah hingga jenjang SMA. Saya di sini menggunakan data tambahan untuk KIP. Ini merupakan data penerima KIP di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi dapat kita lihat bahwa penerima bantuan KIP atau PIP sudah dialokasikan secara merata di setiap provinsi di Indonesia. Dari data tersebut, dapat kita lihat atau kita analisis bahwa daerah Papua merupakan daerah yang terpencil. Dibandingkan dengan provinsi yang lainnya, pada Provinsi Papua jumlah siswa menerima bantuan pendidikan hanya sekitar 100.000 siswa. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, jumlah siswa penerima bantuan pendidikan di atas 100.000 siswa. Jika melihat data tingkat penyelesaian pendidikan tahun 2021 hingga tahun 2023, dampak bantuan pendidikan ini tampaknya belum cukup signifikan dalam meningkatkan angka penyelesaian pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Walaupun adanya kebijakan bantuan pendidikan ini akan sangat membantu siswa yang ingin tetap bisa bersekolah hingga jenjang SMA, namun ada beberapa kemungkinan mengapa dampak KIP belum begitu besar meningkatkan penyelesaian di setiap daerah. Yang pertama, biaya sekolah tidak hanya cukup karena masih ada biaya tersembunyi seperti transportasi, seragam, dan buku yang tetap menjadi beban bagi keluarga miskin. Yang kedua, daerah terpencil akses sekolah menengah atas sulit sehingga meskipun sekolah mendapatkan bantuan mereka tetap mengalami kendala geografis dan logistik. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi seperti pertumbuhan kebutuhan kerja untuk membantu keluarga juga menjadi alasan banyak siswa putus sekolah meskipun mendapatkan KIP. Selain bantuan finansial, pemerintah perlu memperluas akses sekolah di jenjang SMA terutama di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua, serta memberikan program pendampingan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya yaitu apakah kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah di provinsi dengan tingkat penyelesaian pendidikan terendah agar bisa meningkatkan partisipasi dan penyelesaian di semua jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan data menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan memiliki tingkat penyelesaian pendidikan paling rendah di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Sehingga ada kebijakan yang perlu diambil lain. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pendidikan. Yang kedua yaitu program beasiswa dan bantuan ekonomi. Yang ketiga meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru karena rendahnya kualitas dan belajar di daerah tersebut. Kebijakan dapat diambil dalam sistem rotasi atau mengirim guru berkualitas di kota besar ke daerah Papua. Memanfaatkan teknologi dan pembelajaran jarak jauh karena terbatasnya guru dan jarak sekolah. Kebijakan yang dapat kita ambil yaitu dengan menyediakan perangkat digital dan akses internet di setiap sekolah pelosok dan menyimpan pembelajaran radio atau TV lokal untuk daerah tanpa internet. Soal yang kedua, apa peran program bantuan sosial dan beasiswa yang meningkatkan rata-rata penyelesaian pendidikan di provinsi yang selama ini tertinggal? Peran program bantuan sosial dan beasiswa dalam meningkatkan rata-rata penyelesaian pendidikan di provinsi yang selama ini tertinggal, seperti Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dapat mengurangi resiko putus sekolah karena ekonomi, di mana banyak siswa SMP dan SMA di daerah tertinggal harus berhenti sekolah karena tidak mampu membeli seragam, buku, dan peralatan sekolah lainnya dan harus membantu kedua orang tuanya. Maka dari itu diberikan bantuan beasiswa seperti KIP yang mau lanjut kuliah tetapi dari keluarga miskin untuk meningkatkan biaya pendidikan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa karena banyak siswa di daerah tertinggal masih merasa tidak yakin bahwa mereka bisa sekolah sampai lulus. Yang ketiga, dapat mendorong pemerataan peluang akses pendidikan, di mana kesenjangan antar daerah membuat siswa di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua tidak bisa lanjut SMP maupun SMA. Maka dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat berupa BOS, afirmasi untuk sekolah kecil dan terpencil yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas seperti untuk membeli laptop dan lain-lain. Maka hal tersebut akan memberikan dampak bagi sekolah-sekolah yang dulunya minim fasilitas jadi bisa bersaing dan mempertahankan siswa sampai lulus dan dapat meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia untuk semua provinsi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.